cuy, selamat datang di Ngecast. Di episode 1 kali ini gue Nona Berlian bakal ditemenin sama Gio Diamond. episode 1 kali ini kita bakal ngebahas di balik kata e-sports. Ngeri banget. I, Kan berarti kan. Emang S, suka P, parah. O, Oh my god. wow, R, R ya? R. Rahmatullah. Gak siap tuh gue. T, Tuh kan e-sport. S. Sudah ya kita podcast aja. Nah, Cakep. cakep. Itu Anjir. e-sports dari menurut Gio. Enggak dong. Kapan gua ngomong itu menurut gua? Barusan. Itu lu gejabarin alfabetnya doang tuh. Itu kan kayak ini, inget gak lu yang kalau pas kita masih SD, namaku Gio, G. Ganteng. Dilanjutin. Salahnya di mana? Sport itu apa sih, Yo? E-sport itu ya. Cakep. Gue tungguin lu. Ini fase dimana Gio Joshua serius. Gak bisa. Pantas ditinggal. E-sports itu apa sih? Kalau kemarin ya kata Wikipedia, gue sempet baca tuh. Oke. Ya kan gue sempet baca kata Wikipedia. Sebenarnya. Gue lupa. Sebuah Pertandingan di mana ada sisi kompetitif, iya, game digital yang dilakukan oleh player-playernya gitu. iya itu udah pokoknya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalian cuy-cuy. bisa Google di Wikipedia. Betul. Tapi kalau menurut lu gimana? Apa? E-sports itu apa sih? Kalau gue kan masih anak baru ya di e-sport ya. Belum. Sama saya juga. Lu berapa tahun? Sepuh. Aduh, males banget gue mandi ini Red Bull. Lu berapa lama di e-sport? Gua dibilang lama gak lama banget. Karena kan 2 tahun gue di e-sports itu as brand ambassador. Jadi cuma ibarat kata tuh brand, bisa gak gue usah tepuk tangan? terus videografernya bingung. Ini out frame, ini out bener. frame. Ya, tepuk tangan gak boleh, tepuk kaki aja lah gue. Terus? Itu cuma 2 tahun as brand ambassador, yang menurut gue brand ambassador itu cuman luarnya doang lah dari sini sports, belum yang sampai dalam-dalamnya, belum tahu pahit manisnya dunia e-sports itu gimana. Gila. Jadi ya nggak lama-lama banget lah, gue baru 2 tahun 3 tahun. Lah sama dong ya? Loh kok sama? Loh, jangan-jangan Loh kamu Gio Joshua ya? kamu Nona Berlian ya? Halo. Dari ngefans tadi. banget. Dari Iya, tadi. kebetulan. Sama, aku juga baru datang di sini. Tapi kalau ngomongin e-sport tadi kan, kalau Nona udah 3 tahun, gue 3 tahun juga. Kalau yang gue tahu soal e-sport, makna dari e-sport tuh ya. Aduh serius lagi, bisa gak usah kayak tarik Iya napas lagi. gitu, berat banget. Kalau e-sport tuh ya karena I-nya tuh electronic sport kan, dimana berarti mengandalkan digital teknologi untuk menjadi salah satu aspek utama mereka untuk menjalankan kompetisi-kompetisi yang ada. Keren banget. Lanjut. Iya lanjut. Lanjut, kenapa gigit-gigit kuku gitu? Nah intinya berarti Lu apa pendapat teknologi lu? gitu. E-sports ya itu seperti kata Wikipedia. Sih gak mau ngasih statement tuh. Enggak, itu kan ada pertandingan yang isinya player-player yang medianya beda aja sama olahraga konvensional. Iya sih. Yang ditunjang dengan teknologi yang sekarang semakin maju aja gitu. Nah kayak gitu sih. Cuman kan semakin kesini, semakin kesono enggak, untuk lu minum, untuk lu minum. Nah, semakin teknologi kan berkembang pesat juga, makanya dunia e-sport sekarang juga makin banyak digandrungi sama masyarakat. Nggak cuma masyarakat biasa, tapi juga dari semua sisi, kayak bisnisnya, terus entertainmentnya, terus jadi tempat pekerjaan, lowongan pekerjaan juga jadi banyak. Betul. Ya kan, tapi yang jadi pertanyaan banyak orang sebenarnya kan, gimana sih kenapa e-sports itu meledak di Indonesia, kayak jadi wah tit 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 tit. Gimiknya bagus tapi out frame. Gimiknya bagus tapi out frame. Padahal gue udah jaga-jaga tuh, udah mindik duluan di situ gue. Iya, udah ngetes kan, Udah ngetes, kan tetap frame-nya di situ. out frame. Ya Iya, udahlah nggak betul. apa-apa. Iya, maksudnya kayak jadi viral, jadi perbincangan, terus banyak banget yang tim e-sports di Indonesia jadi menjamur lah bisa dibilang. Kayak di tahun 2016 aja, 2015 tim e-sports berapa sih? Udah ada ya waktu itu ya? Udah ada tapi nggak banyak yang benar-benar serius.
Palingan tim-tim warnet, Iya ya, tim ya kan? Iya. komunitas. Pride Pagelangan, Boh, Pekalongan. warnet ini. Ya, Apa Pekalongan terus goreng. apa? Tanjung Duren. Boh, gila. Awal mula e-sports jadi hal yang sangat hangat diperbincangkan dan jadi menarik atensi masyarakat lah. Mm-mm. Itu kalau nggak salah di 2018-an gak sih? 2018 ke 2019. MSC ya? Pertama kali yang kayak besar banget ya? Iya. Apa MPL season 1? MPL season 1 karena MSC menurut gua waktu itu di Taman Anggrek belum serame itu. Belum serame itu, tapi sebagai gua yang baru pertama kali ke event e-sports juga nggak bisa jadi parameter tuh. Gua kan nggak pernah nih. Gua bahkan nggak tahu ada Indonesian Gaming Championship tuh IGC kalau nggak salah. Gua nggak tahu. Gue cuma taunya tuh di International Dota doang. Oh, TI. TI itu pun kan nggak ada di Indonesia, jadi gua nggak nonton. Nah, event e-sports pertama kali itu gua datang di MSC Taman Anggrek itu 2017. Oh, sebelumnya lagi berarti ya? Iya, yang menang masih I Do Not Sleep yang Iya, logonya Thailand. pakai bantal terus kayak nggak diedit bagus gitu. Allah. Dia tiba-tiba jadi kritikus logo tuh. Tapi ya konsepnya dapet ya kan, megang bantal tapi matanya melek terus nyengir jahat gitu kan. Jadi kayak Bener-bener gak tidur ya. bener-bener nggak tidur. Insomnia tuh Jadi dia. kayak haha bantal aku curi jadi kamu nggak tidur gitu. Iya kan? Bener. Konsepnya dapet tapi Bener, ya. bener. Intinya mereka menang lah. Menang. Gue datang di 2017 itu, 18. gue masih ada postingan Instagram gue Ya udah 17. 2017. Baru tuh habis itu MPL season 1. Iya, Taman Anggrek lagi. Itu sama Anggrek. Itu gue malah nggak datang. Itu gue belum tahu tuh malah. Ada Lu Mobile nggak tahu Legend. Mobile Legend? Nggak tahu. Iya, belum tahu. Lu taunya dari mana, kapan? Kayaknya kan karena kalau misalnya ngomongin lu taunya dari mana dan kapan, itu juga fase di mana e-sports itu jadi kayak topik yang gede banget di Indonesia. Fun fact ya. Tawa. Gue tahu Mobile Legend itu di 2000. 2004 boleh nggak bang? Boleh gorengan tuh ambil terus mau gerobak-gerobak yang lu bawa tuh. 2000 berapa ya? MPL Season 2 tuh berarti 2018. Akhir 2018 akhir. Iya, atau 18 gimana? akhir. Dan fun fact-nya, gue ambil bagian di dalam MPL itu sebagai LO caster Wih, gila. waktu itu. Gila, keren banget. From zero to hero banget nih, asik. Hero matamu hero. Gatot kaca. Om Gatot. Gue pengen lompat dari dar gitu kan, ulti Gatot. Iya lanjut. Waktu itu jadi LO caster tuh. Baru tahu gue ternyata Mobile Legends tuh separah itu HP, dan itu kan di Surabaya waktu itu kan. Iya, yang gerbong kirinya rusak. Hah? Iya. Bukan Bener? bukan rusak. Dibobol sama penonton, tapi akhirnya mau nggak mau Ke gerbong dibuka. kanan. Wah, malu kita kereta. Peron 5 tuh kebetulan tuh dia tuh. Menuju ke arah Manggarai. Manggarai. Enggak lanjut terus. Dari situ gue baru tahu ternyata Mobile Legends e-sport tuh sekuat itu ya. Sampai penontonnya luar biasa banget, dan untuk secara eventnya juga bagus waktu itu. Gue sebagai LO casternya waktu itu juga ngeliat, oh ini talent-talentnya ya. Pas nge-cast tuh kayak gini. Sampai akhirnya gue mengidolakan satu orang tuh waktu itu di situ. Siapa tuh? Sebut aja. Waktu itu gue ngeliat Cornet. Itu caster favorit lu waktu itu? Waktu itu. Inspirasi. Iya, kayak Idola. Hiroku. iya. Panutanku. Terus. Terus. Lanjut. Dari situ gue ngeliat, wah, ini keren juga yang jadi caster ya. Tapi dari situ udah kayak cuman, oh ya udah caster tok. Dari situ baru tuh gue udah mulai main Mobile Legend terus. Main Mobile Legend. Sampai gue ngeliat akhirnya ternyata perkembangan dari situ. Mulai tuh game-game lain juga ternyata bikin event lagi yang meledak-meledak juga di Indo kan. Sampai sekarang lah kalau kita lihat Valo dari lu kan juga VCT. Kayak menurut lu kenapa di 2018 sama 2019 baru jadi hal yang benar-benar hangat banget di Indonesia. Sedangkan sebenarnya e-sports kan udah lama. Kenapa gatel? Ada obat alergi gak? Kayak ininya masyarakat, Ah? duitnya masyarakat. Oh, kekuatan finansialnya. Ya, udah mulai naik sehingga mereka udah bisa beli smartphone yang bisa untuk memainkan game-game mobile.
Sama dari situ. sama ini enggak sih game-game yang naik juga sebenarnya game-game yang bisa ditunjang atau bisa dimainkan secara mudah di smartphone yang enggak harus high end. Yang kayak Mm, 1 juta 2 juta itu udah jalan lancar, udah bisa enak lah nyaman gitu iya. mainnya. Apalagi dulu kan Mobile Legends belum Dulu gue ingat ini banget, banget. gue download itu masih season zero, Hmm. itu namanya bukan Zilong, Oh, masih Yunzhao. Yun Xiao, Yunzhao ke Zhaoyun baru ke Zilong. Zilong. Itu tuh Yunzhao itu gue download cuman di 60 MB. Masih kecil banget kan? 60 MB itu udah semua. Iya. Di 2017 itu gue main dan mungkin karena hal itu juga makanya jadi reach ke warga masyarakat Indonesia jadi lebih mudah kan. Mm-mm. Terus jadinya banyak yang main game, ditambah COVID-19 juga. Itu dia tuh 2019 tuh. Yang temen gua tuh yang dulu ya temen cewek-cewek gua tuh yang biasanya ngapain sih lu non main game mulu gini-gini. COVID-19 bikin mereka main game juga. Iya, mau ngapain lagi kan di rumah? Ya kan, yoga capek banget. Wah, Yoga tiap Yogi hari. kembaran nih. Nah di tahun awal-awal e-sports rame diomongin itu banyak banget menurut gua businessman bukan yang e-sports enthusiast itu bikin tim. Hmm. Jadi di tahun itu pas ya COVID-19 kan, COVID-19 bikin orang banyak banget yang main game. Even PC game tapi memang mostly mobile games karena masih lebih terjangkau untuk semua orang bisa dibilang Iya. kan. Terus juga di saat kayak gitu karena secara statistik para pemain mobile games jadi naik banget dibanding dulu, banyak banget tuh yang bikin turnamen kayak yang lu bilang dari Iya. developernya. Terus di tahun-tahun itu juga banyak banget yang bikin tim e-sports. Itu berarti range waktu Covid 2019-an ya? Itu udah 2019 tuh udah jalan MPL season 4. Kalau nggak salah 4. Iya. Masih yang ada Capcorn gitu itu gak sih? udah nggak ada. Udah masuk franchise soalnya MPL season 4 tuh. Ah, yang sempat drama di Instagram story salah satu tim runner up tapi nggak di-invite itu. Yang mana tuh? Ada logonya hitam merah putih. Oh. Sekarang sih udah nggak ada timnya. Tapi lebih ke olahraga konvensional. Oh, saya tahu tuh ke arahnya kemana. Karena banyak juga brand yang udah mulai masuk ke dunia e-sports segala macam. Itu juga jadi mungkin salah satu income dari tim e-sports kali ya. Karena kan tim e-sports tuh menjamur di mana-mana tuh tahun Iya. itu. Tapi nggak sedikit juga yang tutup, yang rungkat. Betul. Menurut lu kenapa? Satu, politik. Wow, Sisi ada politiknya. ada politiknya. Gimana tuh? Kayak misalnya let's say misalnya ada franchise gitu-gitu ya. Maksudnya yang nggak terbuka untuk umum ya. Oh ya turnamen-turnamen yang Turnamen-turnamen nggak yang terbuka untuk umum. Itu kan pasti akan ada masing-masing pihak dari tim-tim lain yang punya suara lah untuk nih tim yang ini jangan masuk deh atau tim ini Oh, gitu deh sortering gitu ya, Mm-mm. filtering. Karena emang sebenarnya kalau ngomongin turnamen yang tidak terbuka untuk umum, apapun gamenya, menurut gua itu hal yang wajar karena untuk masuk ke turnamen-turnamen tersebut itu ada requirement-nya sendiri-sendiri. Exactly. Kayak kita ngomongin salah satu game yang gue tahu itu mereka masuk ke liga yang tidak terbuka untuk umum itu ada requirements yang ditentukan oleh developer gamenya yang menyelenggarakan turnamen tersebut. Iya. Even though nama tim ini gede, kalau semua requirements-nya, syaratnya itu nggak bisa dipenuhin, itu chance untuk masuk ke liga tersebut jadi kecil banget. Iya. Karena developer game itu maunya tim-tim yang sudah well developed. Karena kalau misalnya liganya tidak terbuka untuk umum, berarti kan mereka maunya long term. Adanya regenerasi player, timnya konsisten, organisasinya nggak gampang bubar, nggak gampang rungkat. Punya Nah, fanbase. punya ya intinya tim tersebut sudah well developed Yap. ya, dari segi in and out. Jadi liga tersebut bisa panjang dan juga para penikmat atau komunitas e-sports di luar sana akan selalu engage sama tim ini dan permainan ini. Betul. Gitu. Gila Nona pinter banget kacau. Kalau yang kedua mungkin ke tim yang bikin mungkin nggak bertahan ya kayak mereka nggak menang-menang, nggak ada prestasinya. Setuju. Mau dapat dari mana tuh pemasukan kan? Bayar gaji player, bayar coachnya, analisnya, yang mereka juga semuanya pakai ini loh. Daki.
Ya pasti pakai duit lah. Pakai duit, Pakai doku duit. bukan daki kan. Iya, dan ada waktu itu di salah satu turnamen Indonesia yang jersey timnya itu dilakukan. Wah iya gue tahu lagi tuh. Itu karena Iya. disponsorin oleh hal yang tidak baik dan tidak boleh di Indonesia. Bisa kita sebutkan? Apa tuh Kak? Wah jadi bebannya ke gua tuh kan. Keluar dari mulut gua nih. Yang si bangke ini udah tahu ada hal nih. Apa gua kan nanya makanya gua nggak tahu. Gitu ya main sama artis ya. Gimiknya itu loh. Apa tuh Kak? Pasti kan pendengar ngekes juga penasaran. Mungkin ada Judi, yang tahu. judi. Astagfirullah, judi. Oh. Kalau judi ya berarti ya dengan sponsor judi. Ya, jadi setahu gue tuh nggak diperbolehkan sama developernya makanya ditutup. Karena memang hal yang tidak baik, tidak Yap. aman. Juga gue nggak tahu, pasti masih dipertanyakan dan memang tidak legal juga di Indonesia. Jadi Yap. harusnya juga sebenarnya tidak boleh ya. Ya. Dan Dan- memang nggak mungkin nggak sih untuk masuk ke Indo kayak gitu. Iya. Streamer aja kemarin udah banyak yang kena kasus. Iya betul. Tapi ya balik lagi ke e-sports ya. Ya. Dan ngomongin tadi kayak sponsoring yang sebenarnya tidak legal segala macem, itu kan berarti adanya peran pemerintah juga dong di ranah e-sports. Harusnya. Walaupun belum terlalu lama mereka akhirnya berkecimpung ya dari pemerintah ya. Sih ya sebenarnya menurut gue ini adalah hal yang bagus karena perubahan itu akan selalu datang dengan positif dan negatif. Positifnya adalah ada benchmark yang jadi tanda di mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya. Ada benchmark juga untuk para player, para warga masyarakat Indonesia yang mau meniti karir di e-sport scene di Indonesia. Tapi negative sides-nya tuh belum kelihatan gimana. Yap. Atau udah gue nggak tahu kayaknya Gio punya opininya sendiri. Di ke gua tuh sekarang tuh. Kalau menurut gua dengan masuknya pemerintah ya. Ya, mereka kan memberikan struktur. Iya yang lebih Lebih jelas. jelas, lo harus kayak gini, rules booknya udah semakin jelas untuk para developer, penikmatnya, atau siapapun yang ambil bagian dalam industri e-sport. Tapi mungkin kalau ngomongin sedikit negatifnya ya, Ya ini kan jadi kritik dan saran juga. iya, Kita di negara bebas oh berpendapat. iya, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Cakep. Cakep. Langsung pada pegang pala lu belakang layar semua lu. Kalau mungkin bukan negatif ya, mungkin hal yang perlu Diperbaiki, diimprove. Kayak mereka bapak-bapak yang di luar sana atau ibu-ibu yang di luar sana, kalau memang ingin menggayat, let's say kita udah ngomongin bagaimana turnamen Liga Nasional yang ada ya dari pemerintah langsung dari PBSI pusat, itu bagus. Mereka akhirnya Setuju. mau menggayat kan bagaimana player-player dari daerah-daerah. Iya, jadi spotlightnya nggak cuman yang di ibu kota aja. Itu setuju banget gue. Mungkin akan agak sedikit lebih baik Kalau brand image-nya dari pemerintah ini diperbaiki. oh karena stereotype ya. Ini kayaknya kita juga udah pada tahu sih sebenarnya stereotype kan yang udah terpatri lah. Dan menurut gua ini adalah salah satu langkah yang oke banget di saat mereka keluar dari nggak cuma ibu kota tapi semua daerah-daerah coba untuk di reach, dan ini jadi chance untuk semua penikmat dan juga para gamers di Ya. Indonesia untuk ada career path-nya loh, nggak cuma harus di tim gede, nggak cuma harus di turnamen developer, tapi kita berarti di Indonesia sendiri pemerintahnya juga udah ngelihat bahwa e-sport scenes ini bisa untuk tempat atau wadah para gamers yang memiliki talenta. Iya. Itu gue setuju. Dan gue harap sih emang ini jadi langkah yang bagus ya buat. Amin. Dan terlihat juga udah beberapa antusiasme dan Oh, rame beberapa talenta-talenta yang udah terlihat juga di turnamen yang diadakan oleh pemerintah ini sendiri. Dan Iya. ya itu mungkin harapan dari gua adalah konsisten dan semakin diperjelas lagi dari sisi untuk nge-grinding talentnya. Contohnya, gue tuh pengen banget ngeliat dari gak cuman satu game yang rame, tapi game-game yang udah memang dari skala negara dan juga internasional ini tuh menjanjikan dari turnamennya. Kayak Iya. udah jelas tuh timelinenya tuh apa aja gitu. Gue pengennya gamenya tuh banyak karena game gak cuma satu doang yang gamers-gamers suka, dan yang talent-talent tersebut bisa keluar kan pasti gak cuma di game itu doang. Betul. Terus
para gamers ceweknya. Nah, gue penasaran apakah ini akan nanti nih bakal dipisah. Karena kan kalau turnamen tuh scenes-nya kan dipisah kan. Ya. Yang ini ladies, yang ini enggak. Mm-mm. Apakah dipisah atau akan digabung? Pertama itu. Kedua, apakah akan nanti adanya yang bener-bener gue berbakat sih tapi gue nggak punya tim. Jadi akan dibikin kayak 1v1, ngelihat dari mikronya doang. Oke. Jadi emang kayak banyak banget yang mungkin gue harap bisa di develop lebih lagi Ya. untuk terus memajukan industri e-sports di Indonesia. Tadi kita udah bahas tim, kita bahas e-sports itu apa, tapi itu masih kulit-kulitnya aja. Kita Betul. belum ngebahas di e-sports itu career path-nya selain jadi player apa sih? Itu tuh. Ini Itu tuh yang gue masih ditanyain sama mak gue. Kamu kerja di e-sports ngapain sih nak? bentar. Ini Nyokap yang mana? mak gue cuma satu dong, kan yang lahirin gue satu, gimana sih lu? Bener juga ya. Gue yang salah. Iya salah. Gak larat lagi. Ya udah, intinya itu. Jadi buat teman-teman para pendengar Ngecast yang penasaran emang career path di sports itu apa aja, mungkin bisa dengerin di episode selanjutnya. Thank you for listening Ngecast. Gue Nona Berlian, Gio Joshua. sign out.